Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan harapannya untuk mengakhiri perang dengan Rusia pada tahun 2025. Dalam pernyataannya, Zelensky menekankan pentingnya penyelesaian konflik ini melalui diplomasi. Dia menyampaikan keyakinannya bahwa Ukraina dapat mencapai perdamaian yang adil dan cepat, terutama dengan dukungan dari sekutu-sekutu internasional seperti Amerika Serikat. Zelensky mengungkapkan bahwa Ukraina sedang menghadapi tantangan besar, termasuk musim dingin ketiga di tengah perang. Dalam kunjungannya ke Berlin, dia meminta dukungan militer yang berkelanjutan dari Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Dia berterima kasih atas bantuan yang telah diterima dan mengharapkan agar dukungan tersebut tidak berkurang di masa depan. Dalam wawancara terpisah, Zelensky juga menyatakan bahwa tindakan tegas dari AS dapat mempercepat akhir perang. Dia percaya bahwa Ukraina berada dalam posisi yang lebih kuat untuk memaksa Rusia menghentikan agresi jika dukungan internasional terus mengalir. Zelensky juga mencatat bahwa masa depan konflik ini mungkin akan dipengaruhi oleh hasil pemilihan Presiden AS yang baru saja berlangsung, di mana Donald Trump terpilih kembali. Dia berharap bahwa jika Trump kembali menjabat, proses perdamaian bisa berjalan lebih cepat. Namun, hingga saat ini, belum ada pembicaraan signifikan antara Rusia dan Ukraina mengenai resolusi konflik. Zelensky menekankan perlunya memahami keinginan Rusia dalam konteks negosiasi damai. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, memiliki beberapa rencana untuk memastikan dukungan Eropa terus berlanjut dalam menghadapi konflik dengan Rusia. Berikut adalah langkah-langkah utama yang diambilnya. Penggalangan dukungan militer. Zelensky secara aktif meminta pemimpin Eropa untuk meningkatkan bantuan militer kepada Ukraina. Dalam pertemuan dengan pemimpin Inggris, Prancis, Italia, dan Jerman, ia menekankan pentingnya dukungan ini untuk mengusir pasukan Rusia. Integrasi dengan NATO dan Uni Eropa. Zelensky mengusulkan agar Ukraina diundang untuk bergabung dengan NATO sebagai bagian dari rencana kemenangan melawan Rusia. Ia percaya bahwa keanggotaan NATO akan memberikan tekanan tambahan pada Rusia dan menunjukkan bahwa kalkulasi geopolitik mereka tidak efektif. Konferensi perdamaian. Ia juga mendesak diadakannya konferensi perdamaian yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk Rusia, namun dengan syarat bahwa perdamaian tidak boleh didikte oleh Moskow. Menurutnya, dukungan dari negara-negara Eropa sangat penting untuk mencapai hasil yang adil dalam negosiasi tersebut. Membangun koalisi Eropa, Zelensky menyerukan persatuan seluruh negara demokrasi Eropa untuk menghadapi ancaman dari Rusia. Ia menekankan bahwa jika Eropa tidak bersatu, maka kedamaian tidak akan tercapai. Menghadapi ketidakpastian dukungan AS, dengan adanya pemilihan Presiden AS yang baru saja berlangsung dan potensi kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan, Zelensky menyatakan harapannya bahwa dukungan dari AS dan sekutu-sekutu Eropa tetap kuat dan berkelanjutan. Zelensky berkomitmen untuk melakukan segala yang mungkin agar perang ini berakhir pada tahun depan melalui cara-cara diplomatik, sambil terus mencari dukungan internasional yang lebih besar untuk memperkuat posisi Ukraina di meja perundingan. Respon Rusia terhadap pernyataan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang mengharapkan akhir perang pada tahun depan menunjukkan ketidakpuasan dan skeptisisme. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menegaskan bahwa perundingan damai hanya dapat dilakukan jika Ukraina bersedia menyerahkan wilayah-wilayah yang saat ini diduduki oleh Rusia. Dalam percakapan dengan Kanselir Jerman, Olaf Scholz, Putin mengulangi tuntutan ini, menekankan bahwa pembicaraan harus berdasarkan realitas di lapangan, yang berarti pengakuan atas wilayah yang dikuasai Rusia. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, juga meragukan rencana perdamaian Zelensky, menyatakan bahwa Rusia tidak diundang untuk berpartisipasi dalam pembahasan rencana tersebut. Ia menggambarkan rencana Zelensky sebagai upaya Ukraina untuk melawan Rusia tanpa mempertimbangkan posisi Moskow. Secara keseluruhan,
Kremlin menunjukkan bahwa mereka tetap berpegang pada posisi mereka dan akan melanjutkan operasi militer hingga semua tujuan mereka tercapai. Hal ini mencerminkan kurangnya kemauan dari pihak Rusia untuk mempertimbangkan solusi diplomatik yang tidak menguntungkan bagi mereka. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yakin bahwa perang dengan Rusia dapat berakhir pada tahun depan karena beberapa faktor kunci. Dukungan internasional, Zelensky percaya bahwa tindakan tegas dari sekutu, terutama Amerika Serikat, dapat mempercepat akhir konflik. Ia menggarisbawahi pentingnya dukungan militer yang berkelanjutan dari negara-negara Barat untuk memperkuat posisi Ukraina dalam negosiasi. Posisi medan perang, meskipun Rusia telah membuat kemajuan di beberapa wilayah, Zelensky mencatat bahwa pasukan Rusia mengalami kerugian besar dan kemajuan mereka melambat. Ia optimis bahwa dengan strategi yang tepat dan dukungan internasional, Ukraina dapat memaksa Rusia untuk menghentikan agresi. Perubahan kepemimpinan di AS, Zelensky menyatakan keyakinannya bahwa kembalinya Donald Trump sebagai presiden AS dapat mempengaruhi dinamika konflik ini. Ia percaya bahwa pendekatan Trump terhadap isu ini mungkin lebih mendukung upaya Ukraina untuk mencapai perdamaian. Diplomasi sebagai jalan utama. Zelensky menekankan pentingnya menyelesaikan konflik melalui cara-cara diplomatik. Ia berkomitmen untuk melakukan segala yang mungkin agar perang ini berakhir dengan cara yang adil dan cepat, meskipun saat ini belum ada pembicaraan signifikan antara Rusia dan Ukraina. Zelensky juga mengakui tantangan yang dihadapi Ukraina di medan perang, tetapi tetap optimis bahwa dengan dukungan yang tepat dan pendekatan strategis, perdamaian dapat dicapai dalam waktu dekat.